Gitu Pak. Gimana Pak cara tips biar nikah? Orang kalau cari yang cocok susah. Tiap ketemu cewek taunya nggak cocok nih. Giliran cocok sama cowok apa mau kawin? Mendingan di depan. Oh, kirain openingnya 2 kali. Soalnya tadi openingnya udah 2 kali. Nggak tahu nih yang mana yang dimasukin openingnya. Berarti masih berhubungan baik dong sama orang tua. Ya sebenci-sebencinya saya gitu kan sama orang tua. Iya nggak boleh. Nggak boleh tetap kan. Sayangilah orang tua. Tapi walaupun dia minta duit nggak bakal saya kasih. Ya emang dia udah nggak kerja. Kerja masih. Kerja nggak bakalan minta duit. Minta duit Pak, tapi tetap Minta duit. bakal sesekali kalau misalkan bakal bener-bener kebutuhan ya. Kayak token listrik udah sekali-kalinya itu saya pengen kalau misalkan ada duit ya saya kasih. Soalnya gini Pak. Saya gimana kenapa mungkin pemikiran saya salah gitu kan. Tapi kalau direnungin ya Pak ya, banyak juga tante saya juga ngalamin hal yang sama, tante jauh tapi ngalamin jalan hidup yang sama. Nah, SD saya dibiayain sama tante saya. Dari umur 0 sampai dari umur 2 tahun sampai kelas 6 SD itu yang biayain tante. Sekolah, Tante di mana nih? Tante yang ada di Sawangan. Sawangan. Masih ada kan? Masih ada. Makanya saya benar-benar kayak saya dikasih susu, dikasih makan apa segala macamnya itu sampai saya SMP itu. Nah, SMP saya dibiayain sama orang sekolah. Orang siapa itu? Nggak tahu sumbangan. Jadi om saya sama tante saya kan nggak sanggup untuk biayain gitu kan, untuk bantuin gitu. Ya, dia udah punya keluarga Punya sendiri keluarga kan. sendiri. Nah akhirnya om saya ini karena memang nggak bisa, dia nyari orang yang bisa bantuin saya untuk sekolah SMP. Dicarilah sumbangan, dapet namanya Mas Pur gitu, makanya Masno apa Mas Pur gitu, Masno. Nah dibiayain sama dia SMP. SMA saya dibiayain sama orang selama sampai kelas 2 dan bapak saya cuma bantuin itu juga, makanya saya ini sampai ijazah saya ketahan hitung Pak. Ibarat kasar dia bayarin apa namanya semester aja masih kurang. Nah makanya saya kadang tuh pas saya udah nggak ngontrak di situ lagi, udah nggak tinggal dan saya melalang buana lah ibarat kasar ke kampung orang apa kesana kemari gitu. Berarti kan bisa dibilang kamu tuh tumbuh dengan belas kasih orang. Belas kasih orang, makanya kamu harus berterima kasih sama orang tersebut gitu kan. Iya, Bukan makanya kadang saya suka kesel Pak. Suka keselnya gini. Kesel sama siapa itu? Keselnya sama ibu tiri saya sama bapak saya suka pencitraan di depan orang-orang gitu. Maksudnya? Kayak Suripan ya nggak tahu terima kasih bla bla blanya gitu kan. Anda tidak tahu terima kasih udah ikut. Nah makanya terima kasih dong nggak biayain saya. Nah makanya saya suka heran aja di situ gitu. Suka malah di sini di satu posisi di saat saya udah punya kerjaan yang gajinya lumayan gitu kan, di saat saya udah bisa jual buku gitu kan, nulis buku. Nah mereka baru pada ingat saya gitu. Pengen minta ditulisin. Minta. Tapi walaupun sebenci-bencinya saya sama mereka, bukannya sebenci sih, saya nggak ada rasa benci, tapi cuma kayak ya, kita kesel boleh, tapi namanya orang tua ya harus kita hargai, kita hormati sampai kapanpun. Namanya orang tua nggak ada bekasnya. Bener, makanya saya sama bapak saya itu kayak komunikasi tetap komunikasi. Ya harus dicoba terus komunikasi biar tetap. Masalahnya kedepannya tuh buat diri kita sendiri juga pastinya. Iya, makanya apa ya, perjalanan hidup saya ini kayak jadi cerminan saya untuk masa depan gitu. Kalau misalkan saya udah berkeluarga pas segala macam rupanya gitu, nggak mau kayak tapi jangan sampai kamu menuangkan segala sesuatu karena ada rasa. Boleh kita resah tapi jangan karena aku dendam nih. Aku tulis tuangkan di sini nih biar orang-orang tahu nih aku sakit hati. Nggak ada. Jangan. Nggak ada. Ini kisah hidupku yang begini, yang dulu orang tua aku begini, ya terserah lah. Silakan, yang penting tidak ada tujuan kamu untuk membenci orang tua. Kalau menceritakan dulu kisahnya nggak baik, nggak tahu apa sih, ya mungkin karena saking resahnya. Ya wajar lah, saya anggap wajar. Pasti orang tuh banyak yang nggak percaya Pak, jujur aja. Orang tuh saya jadi ojol aja dengan saya kayak begini, banyak orang yang nggak percaya gitu. Saya pernah jadi kuli ikan, pasti banyak orang yang nggak percaya. Pasti ngeliatnya, masa tambang kayak begini sampai jadi kuli ikan. Saya nggak percaya. Percayanya apa? Nggak percaya karena kan tambangnya nggak kuat, nggak lemah. Makanya banyak orang yang nggak percaya, masa lu pernah jadi ojol, masa lu jadi ini, pernah gitu. Bahkan saya pernah jadi yang tukang bagi-bagiin brosur ke komplek-komplek, pernah Pak. Nah itu sih ya banyak yang bisa lah sebenarnya. Cuma kalau jadi kuli panggul lele kadang-kadang lu yang mandorin doang kali. angkat. Kan kalau kuli panggul lele kan turun pakai apa sih yang nyedot diesel gitu, air diesel gitu. Nyedot. Ya buat nyedot air itu. Airnya. Kan kadang suka kesumpet ya namanya lele. Tapi lele itu Pak, saya baru tahu loh, lele itu makanannya lebih hebat daripada orang miskin, beneran. Iya dia rakus. Iya, soalnya bisa makan apa? Nugget, apa aja dimakan, ayam, dia. Tapi yang udah basi. Serius, yang udah expired dulu. Ini nugget buat apa? Buat makan lele. La ilaha illallah. Kita makan lele makannya nugget, lah kita memakannya nasi sama singkong. Ya, tapi kan kalau udah beli lele, berarti Anda makan lele sama nugget. Nah, udah include. Paket komplit. Udah paket komplit. Ya berarti kita selama ini bukan makan lele ya.
makan nugget. Makan nugget. Nugget yang misalkan di pecel lele, jangan-jangan itu bukan lele beneran. Sebenarnya nugget. Yang nyamar. Makanya lele di pinggir jalan tuh enak tuh, pecel lele itu. Udah nikah belum? Belum, Pak. Baru pengen. Tapi belum ada. Belum ada apa? Belum ada calon. Nah, nemu yang cocok itu, Pak. Gimana, Pak, cara tips biar nikah? Orang kalau cari yang cocok susah. Kalau nyari itu yang benar-benar menerima, bukan cocok, siap menerima kekurangan, kelebihan apapun. Nyari kecocokan susah. Justru kita nyari perbedaan yang bisa disatukan begitu. Kalau nyari kecocokannya nih, ini cocok, ini nggak cocok. Satu sifat ini cocok nih, satu sifat ini nggak cocok. Jadi nggak cocok. Akhirnya kalau kita condong ke cocoknya, tapi satu sifat nggak cocok, tapi menerima yang ketidakcocokan. Justru kita menyatukan perbedaan, menyatukan perbedaan di dalam satu ruangan. Ruangan apalah saya nggak tahu. Red doors. Oh, soalnya gini, Pak, saya tuh selalu nemu yang aneh-aneh gitu. Saya pernah diputusin gara ini yang aneh-aneh gimana? Enggak. Nah, saya pernah diputusin gara-gara weton, tahu sih, Pak? Buset, masih percaya? Seriusan, Pak. Saya biasanya gitu kan orang Jawa. Iya, emang orang Jawa. Aku aja orang Jawa. Ya percaya nggak percaya, tapi kalau aku suka mah suka aja udah. Cocok aja udah, nggak usah mikirin weton. Iya, makanya. Emang apa sih weton gitu, maksudnya? Kayak Pak, gara-garanya dia tahu saya tuh Rabu Pahing. Ya lu kalau mikirin weton, setiap ketemu cewek wetonnya nggak cocok nih, giliran cocok sama cowok, apa mau kawin? Iya juga ya. Sama pernah gara-gara bintang pernah diputusin. Ada lagi saya pernah punya cewek itu ini, Pak. Dia tuh indigo. Tahu indigo, Pak? Indigo bisa meramal itu. Bukan, Pak. Bukan. Bisa ngelihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ya itu dia. Kan? Gara-gara saya pernah diputusin gara-gara bukan yang diputusin sih, sayanya yang putusin. Soalnya ngeri, Pak. Jadi kan saya pengen ngapel ke rumahnya dia nih. Nah, terus kata dia itu ada yang ngikut di belakang, dia bilang gitu. Iya, bayanganku tuh. Ya pasti ngikut. Dia bilang gitu, ada yang ngikut di belakang. Terus dia bilang, "Siapa?" gitu kan. "Yang kamu tadi lewat kuburan ya?" Dia bilang gitu, Pak. Dia bilang, "Iya, emang kenapa?" gitu kan. Itu kamu tadi nggak klakson. Ya pertanyaan saya kan nggak tahu ya, Pak. Dia ada atau enggak gitu. Dan kalau lewat kuburan harus klakson. Nggak tahu dah. Emang kalau kita klakson terus dibilang, "Oi," gitu kan nggak mungkin. Kayak negor orang. Klakson dibilang berisik. Ya makanya aneh-aneh gitu. Justru kalau bisa dimatiin motornya kalau liwat dituntun. Tapi Bapak orang Jawa kan ya? Jawa, Cilacap. Nah, ya. Nih Cilacap saya. Saya Cilacap gitu enggak? Nusa Kambangan, Pertamina, Teluk Penyu, Benteng Pendem itu ya wilayahnya Inyong ya. Kayak gue meletak-meletak dewek. Ngerti kan lu? Gak ngerti saya. Saya orang Pamulang, orang Pamulang. Kalau ceweknya darah biru, cowoknya harus darah biru. Cewek siapa itu orang Keraton? Jadi saya punya kenalan orang Madura. Darahnya biru. Mungkin lu udah coba black gitu. Mungkin dia avatar, tapi kan nggak tahu. Nah, maksudnya tuh kalau darah biru kan masih keturunan ningrat. Darah merah kan jelata. Kayak kita ini. Masa masih kayak gitu sih. Iya, tapi beneran, Pak, saya tuh cantik orangnya, beneran. Namanya orang cantik lah, orang Keraton. Orang Keraton. Nyi Roro Kidul bukan? emang Nyi Roro Kidul orang Keraton. Keraton Roro Kidul. Keraton Laut Kidul. Nah, saya kenal sama dia itu udah lumayan lama, cakep orangnya, orang perhatian juga, orangnya halus gitu. Tapi ya gitu, gara-garanya nggak cocok ini. Nah, saya sekalinya punya cewek, saya pernah diputusin gara-gara saya nggak mabuk, Pak. Maksudnya mabuk apa tuh? Ya nggak minuman gitu. Makanya sampai sekarang saya saya akhirnya jadi minum tuh ya gara-gara nggak toksik lah, kalau bahasa orang ininya, Pak, orang Jakarta Selatan, nah toksik gitu. Cewekmu malah suka kalau lu mabuk. Iya gitu, gara-gara itu aneh itu. Nah, itu dia, Pak. Itu cewek mana itu? Orang Jakarta. Jangan saya sebutin lah, yang jelas ya, orang. Tidak, maksudnya tuh cewek baik-baik bukan? Ya sudah pasti bukan. Ya udah pasti bukan, Pak. Kalau baik-baik, masa ada orang pakai hijab, kamu tidak mabuk. Masa gitu? Nggak ada, Pak. Kamu nurut? Hah? Nurut. Ya akhirnya saya nurut, Pak. Nurut. Ya supaya mabok. Iya. Bisa tak. Supaya gimana ya, Pak ya? Supaya ya karena memang nyaman sama dia gitu kan. Tapi nggak lanjut. Tapi nggak lanjut. Malah tapi lanjutnya malah maboknya. Maboknya lanjut, pacarannya enggak. Gimana? Sistemnya tuh udah langsung tutup poin. Nggak usah basa-basi. Langsung nikah yuk gitu. Iya, kalau berani ada orang lewat nikah yuk. Kalau laki gimana? Ayo gitu tiba-tiba.
Ya, ayo. Kalau lu suka nggak apa-apa. Sebenarnya ya kalau misalkan dibilang ada yang mau ya ada yang mau Pak saya. Tapi saya itu orang banyak lah, masa nggak ada yang mau ganteng begini coba. Jelek Pak saya Pak. Saya aja mau tukeran muka ayo. Tiba-tiba saya jadi tukang nasi goreng. Halo, mukanya muka tua kayak gue nih. Nasi goreng ganteng bener. Gitu. Tapi ya kalau dibilang ada yang mau, tapi saya orang itu milih Pak. Sebenarnya cewek itu ya. Itu kan ngaku lu yang pemilih. Ya soalnya gini Pak, soalnya saya bilang ya udah jalanin dulu gitu kan. Kalau maksudnya tuh saya tuh mau nyari yang nyaman gitu sama saya. Dan soalnya ditambah lagi karena saya tuh udah apa namanya ya, ngelihat jati diri saya tuh orangnya yang temperamen gitu. Nyari yang nyaman, lu bersandar di pohon beringin nyaman. Tiba-tiba ada Pak bangun. Nyari nyaman. Ya kalau nggak dijalanin gimana kita bisa tahu? Nah, itu dia. Jalanin dulu. Ditambah lagi sekalinya ada yang nyaman, ada yang orangnya bisa ngertiin saya, terus juga dia sabar. Tapi jelek Pak. Ya berarti itu nasibmu. Main aja, itu rezekimu. Kita nggak bisa nilai orang dari wajah. Iya sih. Mungkin tampang biasa, siapa tahu hatinya lebih buruk. Buat apa? Aduh, astagfirullah. Tapi emang susah soalnya gini Pak. Kadang tuh cewek yang cakep kalau misalkan ketemu saya gitu, padahal dia udah punya pasangan gitu, bilangnya enggak, pas sampai pada akhirnya saya pernah berantem Pak gara-gara cewek. Nah berarti lu yang godain tuh. Bukan godain, masalahnya dia ngakunya kan jomblo sama saya. Nah pas nggak lama ngejalanin ternyata ada lagi yang lain, ternyata dia cowoknya yang beneran ada gitu. Berarti emang dia udah terbiasa mencabang begitu. Mencabang. Buka cabang dikata nasi goreng. Cabang begitu. Iya, dulu banyak pilihan. Banyak. Oh ya Bu. Cuma banyak yang nggak mau. Oh gitu. Nyari aman di rumah ini, soalnya di rumahnya. Ini kalau kesini dia ada lemari. Dia satu-satunya yang mau. Tampang begini milih. Kali. Yang enggak aja. Kali kan biasanya tuh ada pilihannya, biasanya tukang jamu. Yakul. Saya nggak bisa milih-milih. Siapa yang cepat dia dapat. Kebetulan dapat, kenal langsung mau. Udah, ayo nikah. Saya nikah muda. Kenapa Bang? Ya karena udah ketemu jodohnya, ngapain? Makanya kalau udah ketemu jodoh langsung nikahin. Masa begitu? Kan masalahnya belum tentu kita ketemu jodoh, Pak. Ya kalau kita ajak mau berarti jodoh. Mau nikah sama gua, mau ayo langsung aja. Saya nggak ada persiapan. Saya nih nikah nggak ada kenangan foto apa sama aja, nggak ada sama sekali. Nggak ada prewedding gitu, nggak ada. Tidak ada. Oh nggak ada. Jangankan orang lain, mertua saya aja kaget. Kenapa? Tahu-tahu saya datang ke rumah dia ngajak nikah. Karena? Ya karena saya siap nikah. Iya emang begitu. Pak, saya mau nikahin anaknya. Ya orang Jawa gimana? Udah ditodong begitu nggak enak, masa ditolak? Iya. Ya udah ayo. Malam takbir. Saya kan belum pernah ketemu sama mertua kan. Saya di Jakarta, dia di Jakarta. Malam takbir pulang. Udah pacaran nih. Kita nikah aja yuk, nikah. Ayo nikah, pulang langsung nikah. Segampang itu ya, Pak? Segampang itu, makanya tidak ada foto, tidak ada. Oh iya. Iya juga iya. Tahu pulang ngajak tumpengan. Tidak ada kenangan sama sekali foto. Nggak ada. Kecuali buku nikah. Ya itu udah pasti. Kalau nggak digerebek keluarga, Pak. Ya makanya. Ya makanya lagi. Tapi segampang itu ya, maksudnya. Alhamdulillah sih, Mak. Karena yang penting kita niat dong. Kita niat serius. Oh, soalnya dulu Bapak masih di kampung kali ya? Di sini. Di sini. Kan beda kampung sama istri. Istri orang Borobudur. Di candinya. Di bawahnya. Aduh lucu banget. Di bawahnya. Jadi kalau keluar itu ngeluarin batu dulu. Dia begini. Saya kenal di Jakarta, ketemu, udah pacaran, udah cocok, udah nikah. Kita todong aja lu nikah. Gak enak, masih ada ya di Jakarta kayak begitu. Oh kalau sekarang mah di kita nongkrong nih di Kemang gitu. Beda, saya tahun 99. Iya, saya baru 1 tahun itu lahir. Saya lihat waktu itu kamu lagi main lumpur. Tidak Pak, 1 tahun langsung tiba-tiba main lumpur. Kalau sekarang Pak ya nggak apa namanya ya, mungkin kita tuh butuh pacaran bertahun-tahun. Habis itu kenalan. Tergantung orang sih, masing-masing sebetulnya. Iya sih. Banyak juga yang susah karena banyak milih. Nah, terlalu bingung akhirnya nggak jadi. Nah, jodoh mah banyak sebetulnya. Kalau kita mau milih-milih yang cocok yang apa, nunggu setahun apa pacaran, susah.
karena kita nggak tahu ke depannya. Yang penting sekarang lu siap, gue siap, ayo. Terutama ya itu tadi komitmen dari pertama, kalau tujuannya nikah baik-baik, nerima apa adanya, tidak peduli dia kaya, tidak peduli miskin, jelek. Nah kalau masalah kaya miskin Pak, itu yang lihat cewek biasanya. Soalnya gini Pak, cowok juga banyak sih. Iya cowok juga banyak sih. Ya cowok juga banyak, saya minta maaf kalau ada yang nonton banyak. Nah banyak. Ya, cowok juga banyak sih, tapi sekarang gini, kayak teman saya nih, saya nggak mau nyebutin nama orangnya deh, tapi kayak dia tuh kalau ngeliat cowok tuh kayak dia tuh ngelihat dari motornya, kerjaannya apa, terus kayak ini orang kepribadiannya gimana gitu. Kalau kepribadian masih wajar. Kalau mau lihat motornya, yang namanya motor, siapa tuh motornya minjem, nah lihat motornya keren, besoknya giliran pacaran nggak ada motornya, putusin ya. Nah itu dia, bapak saya dulu nih kayak ibu tiri saya begitu Pak, datang naik mobil tapi mobil bak. Lucu dah, saya kan sering ke rumah nenek tiri saya nih. Kamu di belakang, di bak? Enggak juga. jadi kambing tiba-tiba saya, enggak Pak. Nah emang kebanyakan begitu ya Pak ya, jadi akhirnya jadinya taraf cowok-cowok di Jakarta Pak, gue mau punya ini dulu biar gue dapet cewek yang kayak begini, kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih saya mau punya Ninja R supaya saya dapat cewek yang seksi gitu, bisa dapat gitu. Salah sih kalau gitu menurut saya. Emang menurut apa gimana? Kalau mau mencapai sesuatu bukan tujuan yang ke sana, istilahnya oh saya pengen punya ini, biar maksud tujuannya tuh jangan karena biar dapat cewek begini. Kalau kita apa ya, ada usaha walaupun nggak harus punya ini, pasti nanti akan ketemu cewek yang kita mau. Jangan kita mau nyari cewek yang begini tapi harus punya ini dulu. Standarnya terlalu tinggi, berat. Kalau kita punya tujuan, yang penting slow aja, kita sambil berusaha, kerja aja, nyari duit aja dulu. Karena sekarang apa sih yang nggak mau duit? Kalau kita duit udah banyak, ya mana ada cewek nggak mau. Nah itu dia. Nah motor bagus, mobil bagus, duit nggak ada, buat apa? Emang motor bisa jalan tanpa bensin? Nah makanya kehidupan saya tinggal di Menteng nih Pak nih. Kehidupan saya di Menteng, di Jakarta, berbanding jauh banget di kampung. Nah, kalau di kampung makanya saya pikir kenapa ya di kampung itu tenang gitu. Karena mikirnya cuma satu Pak, punya tempat tinggal, punya kerjaan, penghasilan, sama bisa makan. Kita tuh itu tujuan yang pasti manusia begitu. Iya. Nah, di sana di Jakarta itu nggak cuma apa namanya, itu tuh udah jadi dasar yang nggak perlu gitu. Dasar yang emang udah harus lu punya gitu. Bukan yang emang pokok gitu Pak. Memang harus ada. Emang udah harus ada gitu. Wajib itu. Itu udah fardu ain lah ibarat kasarnya. Udah fardu ain di cowok-cowok lah ibarat kasar kayak gitu. Nah, makanya cewek itu ngeliatnya tuh dari lu ke depannya mau kayak gimana gitu. Apa lu mau stuck di sini aja, di dalam kehidupan lu, atau lu pengen loncat lagi ke dalam hal yang lebih sukses lagi. Jadi kayak zaman sekarang lah Pak, lah kayak misalkan kita dibangun bangunan setinggi-tingginya gitu loh. Tapi kadang kita yang salah memandang juga bisa. Mungkin ada cewek kelihatannya baik-baik tapi kok masih nanya-nanya soal kedepannya nanti bagaimana, pekerjaanmu nanti bagaimana. Itu bukan berarti cewek itu nggak baik, belum tentu juga, karena dia juga memikirkan masa depan dia ke depannya. Karena kalau nanti udah menikah, punya anak, kan butuh biaya banyak. Jadi dia harus bisa memastikan nih suamiku bisa nggak nanggung semua kebutuhan, tanggung jawab. Bisa jadi arahnya ke sana juga. Saya membela perempuan. Oh iya, saya minta maaf, tidak ada untuk menghina ataupun mendiskriminasi. Tidak ada. Tidak, itu kamu tadi kan istilahnya beropini. Beropini kan begitu. Soalnya emang susah Pak saya nyari cewek jam sekarang. Soalnya bingung gitu tarafnya tuh di mana gitu. Saya tuh harus kayak gimana? Saya tuh harus nyari yang seperti apa? Kalau misalkan harus yang ngasal gitu Pak lah ibarat kasar. Cari yang ngasal, yang mau aja lah ibarat kasar. Ngalir aja, ikutin jalan hidup. Nggak usah terbebani dengan wah aku harus bagaimana nih, nyari cewek yang kayak apa nih, wah aku harus bagaimana biar cewek mau. Itu kita nggak ada habis, itu namanya kita sujon sama diri sendiri. Kita harus jalani aja hidup apa adanya. Antara waktunya ketemu pasti ketemu. Kalaupun misalnya ketemu cewek, tapi cewek juga nggak bakalan berani nanya kamu kerjanya apa. Nggak, kalau baru kenal. Kalau ada baru kenal nanya itu nggak baik. Kecuali udah pacaran. Tapi kalau misalkan ceweknya itu HRD gimana? Kamu kerjanya apa gitu? Nah, berarti udah masih anak buahnya. Lanjut. Makanya jangan pacarin HRD. OB aja, OB dah. Terima apa adanya. Tapi OB juga kadang lihat Pak. Nah, iya, kalau nggak ngeliat nggak bisa jadi OB. Oh iya benar juga. Ini gue ngepele arah mana ya?
Tapi semua tergantung sama diri kita. Iya sih. Tapi saya pernah deket sama OB deket kantor saya, Pak. Saya bingung, Pak, awalnya. Awalnya saya ofensif kan. Maksudnya menonjol lah. Saya suka sama dia gitu. Saya menonjol suka sama dia, saya minta nomor WA-nya, pernah dikasih gitu. Tapi pernah tuh sekalinya akhirnya saya seminggu saya cuekin. Dia ada, saya bodo amat gitu kan. Dia ada, saya bodo amat. Terus lama dia paling nanyain gitu sama saya. Kadang cewek gitu, pas kita kejar dia pura-pura nggak mau. Giliran kita pura-pura nggak ngejar, dia tuh yang penasaran. Nah itu cewek itu suka begitu Pak masalahnya. Lah kan kita kan jadi kalau saya mah orangnya gini ya Pak ya. Makanya tanya dulu, lu suka penasaran nggak sih orangnya? Kalau aku kejar kamu mau nggak? Itu. Kalau kamu nggak mau, aku nggak ngejar nih, biar kamu yang ngejar ya. Nah kalau saya kan orangnya gini Pak, gue suka sama lu, udah gitu, lu mau nggak? Nggak, ya udah gitu. Soalnya saya pernah udah belum jadian, belum pacaran, cuma deket doang gitu, PDKT gitu. Ya kalau kita ngomongnya harus ada momen yang bagus Bro. Nah itu dia Pak. Ketemu, aku sama kamu mau nggak? Nggak mau, ya udah. Ya iya maksudnya nggak begitu tiba-tiba ada orang gue suka sama lu, masa kayak gitu. Ya enggak lah Pak. Nah maksudnya kalau saya tuh orangnya tuh seminggu udah deket, seminggu udah ngobrol, gue suka sama lu, gue nyaman sama lu mau nggak sama gue? Misalkan dia nggak mau, ya udah. Tadi kan cuma sakitnya sebentar. Soalnya saya pernah ngalamin Pak, 2 bulan kita deket, dia malah jadian sama orang lain. Itu udah hal yang maklum dah di anak muda zaman sekarang dah. Jadi kita deket nih Pak. Itu namanya belum jodoh. Tapi malah jadinya sama orang lain. Ya itu jodohnya dia, biasa. Tapi masih pacaran Pak, masih belum nikah. Belum nikah. Ya ambil lagi. Ini ribut Pak, saya pernah. Soalnya ya jangan cari ribut, udah tinggalin nyari yang lain. Banyak. Masalahnya dia bilang gini, abisan kamu sih kelamaan Rif gitu. Lah kan emang katanya emang di awalnya dia bilang yaudah kita jalanin dulu aja gitu kan. Saya pikir dia juga udah punya perasaan dong, 2 bulan PDKT ya kan, ngejalanin. Saya pikir ada perasaan, ternyata ya malah jadiannya sama orang lain yang baru dia kenal sehari malahan. Karena kamu tuh terlalu polos. Ya udahlah, kita jalanin dulu aja. Lu jalanin aja tanpa disamperin, tanpa ditanyain, tanpa diapelin. Saya mah tanyain semua Pak. Kamu lagi apa? Udah makan belum? Udah nafas belum? Jalanin dulu aja, jalan. Ya enggak, maksudnya tetap saya kasih perhatian, saya ajakin jalan gitu kan. Habis itu ya saya kata dia jalanin aja, ya udah saya pikir ya udahlah komitmennya dalam hati aja gitu kan. Saya pikir gitu Pak, ternyata enggak, komitmen dalam hati mah ternyata tetap aja salah sayanya. Nah, akhirnya saya mikir sekarang tuh bingung gitu, harus makanya makanya kan saya sakitnya lumayan tuh lama tuh karena memang PDKT-nya lama. Nah, akhirnya saya mikir sekarang gini, kalau PDKT kelamaan, deket sama cewek kelamaan, toh bakalan kita nggak tahu dia suka sama kita juga gitu kan. Nah, kayaknya kalau menurut saya sih kalau kita suka sama seseorang maka jangan terlalu menaruh harapan. Sembari kita menjalani, kita nyari cabang juga. Nyari cabang. Kira-kira, wah, abnormal mana nih? Abnormal mana nih? Nggak cocok kan? Kita nggak tahu dia juga begitu. Iya sih. Barangkali dia kan begitu juga, jalanin aja sambil nyari yang lain. Oh ternyata aku lebih cocok yang ini, ya udah. Oh berarti cewek juga suka begitu juga ya? Pasti iya. Pasti iya tuh, pasti iya. Ada pengalaman nih ya. Saya itu pengalaman ya. Tidak diragukan lagi dong. Gitu. Anak 3 loh. Berarti gak masalah kita nyari cabang berarti ya Pak ya? Gak masalah, namanya pacaran. Ya kenapa nggak nyari orang kampung? Pengennya gitu. Nah, udah cari aja orang kampung dong, si Seeng. Pengennya gitu. Mainnya malele. Tiba-tiba saya pegang kok licin. Tapi itu kamu nyari cewek susah ditulis juga? Enggak. Kenapa tidak? Belum saya tuangin, soalnya masih saya berarti kamu masih ragu sama dirimu sendiri. Itu dia Pak. Maksudnya kamu sendiri merasa wah aku kayaknya yang nggak bener nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah kayak saya pikir apa sih kekurangan gue biasanya gitu kan. Kekurangan gue ya mungkin memang secara ekonomi emang nggak punya, ditambah lagi orang tua punya tapi nggak punya gitu kan. Nah rumah untuk pulang aja nggak punya, itu mungkin Pak di situ kan. Tapi saya berusaha lagi dari secara sifat dan karakter, oh ternyata gue orangnya masih gampang cemburu, gampang emosi, gampang marah gitu. Belajar dewasa. Cewek kalau yang bener-bener ya, kalau bener-bener cewek yang bener, dia juga nyari tuh yang dewasa. Intinya pertama dia punya pekerjaan, tanggung jawab, dewasa, bisa mengayomi. Bukan berarti harus yang kaya. Tapi kalau nganggur juga kayaknya banyak cewek nggak mau sih. Ya, tapi ada Pak, ada sini nih orang ini nih orang Pinang nganggur. Cowoknya nganggur. Ya dia nganggur kaya. Iya sih. Emang kaya itu udah pasti menang emang. Jangan disamain. Iya padahal nih namanya Resnita, mampus lu sebutin.
Nah, iya sih. Nyari aja yang setipe sama-sama ojol. Tapi biasanya kalau sama-sama nah ngomong-ngomong di ojol di Pak ya. Itu biasanya tuh ibu-ibu. Ya kalau cocok nggak apa-apa. Iya kalau cocok, kalau pasti ada suami orang, tapi kalau misalkan orangnya nonton nih ya, ada kan ojol di Depok cewek, ojol driver, apa namanya, driver lady gitu Pak. Nah, driver lady gitu, cakep orangnya, dia juga kerja juga gitu. Nah salah saya waktu itu, saya sempat foto bareng sama dia, wih cakepnya minta ampun Pak, dia ojol juga, dia kerja di Depok. Buat lu Instagram gua namanya Rif Akbar, kalau lu merasa yang pernah gua ajak foto di Pancoran Mas Depok. Nah saya ajak foto gitu kan, saya kirim ke grup ojol gitu, ini gua ketemu lady ojol cakep gitu kan. Nah salahnya saya waktu itu enggak, saya mintain WA, padahal cakep banget itu. Dan ya dia kan mau diminta juga belum tentu mau. Oh iya juga ya. Lu pure ojol, gua mah sambil kerja. Kadang dia nyamar pura-pura ngojol buat sensasi aja. Buat sensasi biar ya, cewek cakep ngojol. Iya, tapi apa sih yang sekarang lagi viral kan, iya, lagi cari-cari gitu. Dia ngojol buat konten. Mendingan ini. Makanya dibantu. Enggak usah aneh-aneh. Ini kita apa adanya nih. Kita nih sama orang yang sumber daya langsung. Sumber daya langsung. Ini YouTube kaum bawah ini. Beneran kaum bawah, ini ada cantelan. Tempatnya orang-orang resah. Curhat. Ini juga bangkunya bale. Bangkunya bale. Gua bangkunya di bale ini. Kayak orang tua yang ngomong anak muda. Jadi lagi bingung kayak ngomong. Tapi dia nih calon-calon penulis. Amin. Nah, mudah-mudahan kedepannya sukses. Tapi penulisannya makin bagus. Amin. Ya. Terus suaranya juga makin bagus. Oke. Apa aja suaranya? Emang saya penyanyi. Intinya sukses di dalam bidang yang dia jalanin lah. Dia lagi kerja, ya tetap berjalan sambil kerja sambil menulis. Yang penting melek, jangan merem. Ntar jadi begini saya. Jadi apa namanya yang melukis-lukis setan itu? Soleh Pita. Soleh Pita. Soleh Pati, Soleh Pita. Lucu dong jadinya. Ini solehnya. Patinya ya.